Terus tutupnya seperti mana? Itu kan sambung, lanjut aja. Halo semua teman-teman, jumpa lagi di Suara Tribun Utara. Di hari ini kita kedatangan tamu Capo Tribun Utara. Capo yang sangat fenomenal, yang berapa kali nih sangat mengkritik manajemen Persipura terutamanya, sampai kemarin mendapat tangkap dari polisi, tapi luar biasa. Aplaus untuk Capo. Capo, apa kabar ya? Ya, puji Tuhan baik. Oke. Memang semoga baik-baik terus sampai Persipura ke Liga 1. Amin. Oke, Capo, mungkin ada sedikit pertanyaan yang saya mau tanya dan itu bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman semua yang nanti nonton. Yang pertama saya mau tanyakan kepada Capo, Capo ini mulai dukung Persipura dari kapan? Ya, untuk Persipura kalau bisa dibilang ya dari tahun 2003 itu 2004 sudah sampai sekarang. Oke. Pertama kali itu mendukung ya? Iya, mendukung. Siap. Capo benar saja. Nanti saya tanya juga. Berikutnya, jadi pemimpin supporter pertama kali itu kapan dan di mana? Capo bisa ceritakan. Kalau berangkat tadi dari mendukung Persipura pastinya ya mendukung Persipura. Terus saya dari kecil memang sudah senang dengan Persipura. Terus ya mungkin waktu itu jalan Tuhan saya diterbangkan dengan dari orang tua mereka untuk tuntut ilmu di Yogyakarta. Akhirnya saya coba di Yogyakarta, terus dengan mungkin rasa cinta yang dari dulu dari Jayapura terbawa sampai di Jogja sana, berjalan dengan waktu, akhirnya di situ terbentuklah Persipura Mania Jogja saat itu. Dan saat itu juga saya dipilih oleh teman-teman sebagai ya salah satu koordinator. Terus berjalannya waktu saya menjadi ketua Persipura Mania Yogyakarta. Oke. Hanya sebatas Yogyakarta saja atau meluas di bagian daerah Jawa di situ? Jadi kalau untuk soal komunitasnya pastinya kita basisnya di Jogja. Tapi saat Persipura berlaga di seputaran sejauh Bali, Sumatera dan lain-lain, pastinya saya juga dan teman-teman kita ikut hadir untuk membangun Persipura. Oke. Dengan segala keterbatasan. Siap. Capo, yang berikutnya nih, sudah berapa banyak tribun yang Capo pergi away pas Persipura laga keluar dari Papua? Sudah berapa tribun yang Capo pergi nonton dan mendukung Persipura dengan Capo punya dana pribadi? Sudah berapa banyak? Dari 2009 kan sampai hari ini sudah berapa banyak? Kalau menghitung stadion yang saya datangi ya bisa dibilang cukup banyak juga, dari macam seumpama Manahan Solo, Siliwangi Bandung, Sijalak Harupat, terus GBK, Purworejo, Sultan Agung Bantul, Iwayang Dipta, terus Jakabaring, Palembang, mana lagi? Itu Jatidiri ya, Semarang, sempat ke Jepara, kalau Iwayang Dipta Bali, terus Madura, Bangkalan, terus Matoangin, Makassar, terus sampai lagi Manado. Luar biasa. Sampai Lama. Ya. Berarti ini sudah Mandala Kriga juga kan memang ya. Berarti banyak sekali nih Capo mendukung Persipura di luar dari Papua. Capo, saya yang dari semua tempat yang Capo datangi, apakah ada memori tersendiri atau kenangan yang
kenangan yang bahagia atau kenangan yang sedih atau kenangan yang mungkin mengiris hati yang Capo tidak bisa lupa sampai hari ini, itu ada di stadion mana dan kapan? Saya lupa. Terus mungkin tadi saya tambahkan tadi yang stadion-stadion, terus apa Kanjuruhan Malang, Kanjuruhan, terus apa Gresik dan apa namanya Lamongan. Itu sempat hadir di sana. Terus untuk soal kenangan pastinya saya sempat waktu itu bicara di beberapa podcast juga, termasuk waktu itu dengan dari salah satu apa media massa juga yang dari Kota Jayapura sini. Oke, saya sempat sebut bahwa kenangan itu saya tidak akan pernah lupa, yaitu waktu pergi itu kalau kenangan suka dan pokoknya yang enak ceritanya yang tidak enak itu. Seperti waktu tahu di Jakabaring, di situ pulang dengan segala keterbatasan dengan hanya uang cuma 100.000 di kantong saja. Tapi puji Tuhan waktu itu masih bisa berangkat dari Jakabaring tiba sampai di Jakarta. Terus waktu itu sempat kita berkumpul ketemu dengan teman-teman dari bonek sejabotabek yang ikut datang menjemput kita. Terus kami dijamu di sana, terus diantar terus ke stasiun Senen, terus bantu diantar ke stasiun Senen, terus kita berangkat kembali ke Jogja. Itu pun juga tidak terlepas dari ada salah satu kita punya teman juga pendukung Persipura yang waktu itu pergi dukung di Jakabaring, terus pulang mobilnya kosong, tidak ada tumpangan. Jadi pas waktu dia singgah minta foto dengan saya waktu itu, dia tanya terus abang mau pulang dengan apa? Saya bilang, jadi teman-teman ini masih cari jalan pulang juga. Dan kami juga waktu itu Palembang, kami memang waktu tidak sempat untuk berkunjung ke mungkin teman-teman supporter tuan rumah di sana waktu itu, karena kami datang pun juga itu sekitar 2 jam mau pertandingan. Oh, sebelum 2 jam sebelum pertandingan baru Capo dan kawan-kawan kita di Jogja. Iya, yang dari Jogja ada pakai bis, saya dengan teman bonek juga, satu orang yang ikut saya ingin nonton juga saat itu. Kita tiba di pesawat itu siang. Nah, jadi tidak mau waktu itu tidak sempat sih kita bertamu, terus selesai pertandingan kami ikut dia juga harus pulang dari perjalanan. Waktu itu saya juga baru rasa selama itu karena pemberangkat macam seumpama malam ini kita tiba bukan besok hampir pagi besoknya baru tiba hampir pagi. Kita tiba di Jakarta itu masuk di Jakarta Selatan atau tidak salah di Cijantung. Kita masuk di Cijantung itu pas yang punya mobil ini kayaknya tinggal di situ. Kita tiba di situ itu jam 1:30 atau jam 2. Belum lagi yang perjalanan lanjut ke Jakarta Pusat untuk mau ke stasiun Senen. Terus kita tiba, terus berangkat dari stasiun Senen itu kalau tidak salah hampir pagi, kita tiba malam di Jogja jam 9 malam. Perjalanan panjang yang itu dari Palembang sampai Jogja itu 2 hari 2 malam itu bisa dibilang. Tadi dari Capo cerita berarti waktu balik dari Jakabaring itu ada saudara laki-laki yang dukung Persipura juga tinggal di Jakarta, dia kasih Capo dong tumpangan sampai di Jakarta Selatan. Baru Capo dong dijamu oleh teman-teman bonek sejabotabek. Luar biasa sekali. Berarti Capo kenal teman-teman bonek sejabotabek di sana nih. Berarti jadi mereka bisa jamu dan kasih ya istilahnya kalau orang Koko bilang apa kasih kayak ini. Berarti sudah ada ikatan silaturahmi yang terjalin waktu Capo di sana dengan teman-teman bonek. Sudah. Jadi kita bangun koordinasi dengan teman-teman bonek, bangun tali persaudaraan itu awalnya dari teman-teman bonek Jogja waktu itu. Teman-teman bonek Jogja, terus kita sering berkumpul, terus ya seperti bermain pada manusia yang umumnya bergaul seperti biasa, tanpa harus berpikir dari komunitas mana. Kan bergaul seperti biasa juga. Kadang supporter itu kan pergaulannya bebas juga. Mungkin kadang ada sambil yang siram-siram, lingkaran, gelas, kayak gitu. Karena memang itu sudah bukan apa, tapi ada cerita supporter di situ yang kita dapat hal seperti kayak begitu. Saat waktu lingkaran itu dilakukan pun juga komunikasi itu baik. Jadi dia lebih mempererat kita punya ikatan emosional. Jadi kita semakin dekat. Jadi pernah kita dengan teman-teman bonek, kita juga ya intinya waktu itu kami juga ikut peduli waktu itu dengan teman-teman
bonek waktu tahun 2000, tidak salah 2013. Itu kasus dualisme itu. Iya, waktu itu. Dualisme ada di dalam Persebaya sendiri. Iya. Jadi waktu itu kita sempat sedikit menaruh kepedulian juga dengan saudara-saudara kami. Waktu itu waktu itu kita juga ikut aksi-aksi teman-teman bonek di luar sana. Waktu itu kita dari Jogja waktu itu. Teman-teman bikin aksi. Saya juga sempat langsung pergi ke Mabes bonek 1927 waktu itu. Itu teman-teman ini yang sangat saat itu bersuara paling lantang. Ada foto-foto saya dengan salah satu termasuk pentolan bonek yang mempunyai karisma juga, almarhum Cak Jon ya. Oh, Cak Jon ya. Cak Jon di situ mempunyai setidaknya beliau juga ikut bersuara memperjuangkan untuk Persebaya. Dan terus di situ ketemu juga dengan saat ini Capo Ipul dari Capo Ipul Utara. Kami hadir di sana waktu itu pas, kalau tidak salah itu saya ingat itu pas waktu mau Jambore boleh sejagat raya. Kami juga ikut hadir di sana. Jadi supporter Persipura ikut untuk ikut meramaikan teman-teman hadir sekaligus membangun tali silaturahmi juga ya teman-teman. Jadi komunikasi ini sudah jalin baik, terus persaudaraan ini kami jaga terus antara supporter. Intinya kan pada dasarnya kita semua sama-sama ingin sepak bola Indonesia ini lebih berkembang terus tanpa ada permusuhan dan lain-lain sampai akan mengakibatkan korban jiwa. Dan ya kalau untuk kami rivalitas itu kan hanya 45 menit, selebihnya itu kita tetap saudara, keluarga, jauh seperti biasa. Berarti selama Capo di luar Papua itu Capo sudah banyak menjalin komunikasi, silaturahmi, salah satunya dengan bonek, dengan semua tim-tim yang ada di luar sana. Jadi itu waktu balik dari Palembang, yang pas balik ke Jakarta Selatan mereka jamu Capo, dan Capo mereka lanjut untuk ke Jakarta Utara naik bis, naik kereta ya. Jakarta Pusat naik kereta ke Jogja. Jadi itu salah satu perjalanan kowe yang sangat mendekas di Capo hati ya. Itu salah satu itu bukan EW tapi itu kan pertandingan final. Oh iya, geser, benar. Cuma finalnya yang digeser kita kabari dari PTMIG. Cuma kalau away yang betul-betul away itu yang kami rasa waktu itu yang ini waktu 2013 ke Malang. Oh, ke Malang. 2013 kami masuk ke Tanjuan, berarti Arema Malang. Ya, itu tempat kita masuk ke sana juga. Sempat waktu itu memang namanya supporter tim tamu pastinya ada lah hal-hal terkait seumpama seperti intimidasi dan lain-lain itu risiko. Itu risiko dari seorang supporter, sampai pun kalau macam seumpama ada sedikit gesekan atau apa lain-lain, ya mungkin itu imbas dari kedatangan kami saat itu. Kita datang dan dengan situasi yang agak sedikit panas waktu itu akhirnya, tapi puji Tuhan walaupun ada sedikit gesekan waktu itu, tapi kami bisa pulang dengan selamat, teman-teman semua bisa sampai ke tempat masing-masing tanpa ada kekurangan sama apapun. Itu gesekan-gesekan seperti apa ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada teman-teman Arema Malang, tidak ada niat untuk mau membenci atau tidak, ini hanya menceritakan pengalaman Capo. Itu mungkin gesekan seperti apa ya? Jadi saya ingat tahun 2013 itu kita masuk ke Kanjuruhan Malang. Pastinya kami dari Jogja itu tim musik dengan teman-teman ada tim koreo juga waktu itu, semua gabung sih tim musik. Jadi pastinya kalau kita datang ke kandang lawan saat itu dan situasi kayak gitu tidak bisa bikin koreo atau apa gitu. Kita datang teman-teman semua ya kita gabung untuk datang mendukung. Dan itu saya ingat itu di putaran kedua tahun 2013, putaran kedua pertandingan pertama. Putaran kedua, karena waktu pertandingan pertama di putaran pertama itu 2013 juga itu bermainnya di Siliwangi. Itu kita juga tim. Saya dan teman-teman kita tim. Nah, yang pas waktu lawan hari itu kita datang.
datang itu kita diberikan ruang di sisi selatan, gitu. Daerah selatan pas di setelah kurva itu di sebelah VIP. Nah, jadi teman-teman pas kita naik semua teman-teman dari Aremania ini kan sempat waktu itu menyanyi, sempat menyanyi lagu, cuma sampai pas waktu pas menyanyi teman-teman berhenti. Di situ kan bagian kita, dia kosongan kosongan kita menyanyi, kita juga ikut menyanyi, kita nyanyikan lagu Tanah Papua saat itu. Ya sebagai saat itu lagu itu sebagai lagu yang kita anggap sakral lah, sebagai saat dikumandangkan di tempat atau di tanah rantau itu suatu kebanggaan kita juga. Nah kami nyanyikan lagu itu. Nah saat kami nyanyikan pas sampai di mungkin di tengah-tengah kami diberhentikan oleh teman-teman dengan sorakan-sorakan apa kayak begitu. Nah, terus aparat kepolisian naik ketemu saya, mereka tanya koordinatornya mana, teman-teman yang tunjuk kakak ada di atas, sudah saya bicara. Akhirnya kita diperintahkan untuk harus turun ke bawah. Oke. Dan itu di Sinterban. Berarti turun dari tribun. Ya. Oh, itu tangga-tangganya ya lumayan tinggi. Itu ada sekitar tengah-tengahnya sekitar 3 meter kalau nggak salah. Untuk kita turun. Itu ya yang saya sangat sayangkan juga di situ karena ya kita punya pendukung Persipura, tapi mereka datang juga mungkin ada liburan atau apapun juga mereka juga ada buat anak-anak juga. Ya. Nah, kita turun ke bawah. Saya ingat waktu itu masih pelatihnya itu Jackson Tiago. Ya, jadi kita turun ke bawah. Itu pertandingan hampir diberhentikan itu sekitar 1 jam. Untuk evakuasi kakak untuk turun dari tribun. Iya, itu dengan ada protes juga dilakukan dari manajemen Persipura juga lewat pelatih kepada partai Arema saat itu. Akhirnya pertandingan diberhentikan selama 1 jam karena mungkin waktu itu ada sedikit ini sampai di belakang mungkin dalam gawang Persipura waktu itu kan ada boneka-boneka yang menjadi ciri khasnya Arema saat itu. Tapi ya mungkin pantel ada sedikit mengerti situasi itu, mereka akhirnya keluarkan terus taruh di samping. Nah, itu yang mungkin agak sedikit mengganggu waktu itu, jadi pertandingan di stop. Pertandingan berjalan juga, memang waktu itu kami dapat intimidasi dari supporter lawan saat itu. Ya. Tapi itu yang saya bilang dari awal, pastinya kalau dalam pertandingan sepak bola saat itu dengan tensi yang tinggi. Terus waktu itu kan Persipura dengan Arema pun juga ya bersaing di papan atas. Benar. Nah, itu jadi ada tensi yang tinggi. Jadi di babak kedua, babak pertama, saya lihat teman-teman dari Tribun Utara sana itu mereka juga bikin satu koreo juga memakai red flare, terus dengan tulisan kadang pakai bahasa Inggris. Tapi akhirnya itu Jackson ini merekam. Itu intimidasi, ya, itu intimidasi. Dan itu wajar. Kalau pastinya ya supporter pun juga kan waktu kalau tidak salah kan Jeffrey juga kan waktu itu kan mantan pemain Persibaya. Terus ada di Persipura, terus mereka buat kayak gitu. Cuma ya kalau kita ya itu urusan mereka, itu hak mereka. Kita datang sini kita cuma fokus untuk kita mungkin. Cuma kami sayangkan itu ada intimidasi waktu itu sampai ke tribun VIP juga istri-istri pemain waktu itu dilempar apa intimidasi terhadap mereka. Melempar pakai botol. Ya itu bagi kita jangan kalian bikin seperti kayak gitu. Intinya mereka itu istri-istri keluarga pemain jangan kalian ganggu. Kalau kalian mau ganggu kami saja supporter kayak gitu. Kalaupun kami diganggu supporter kami masih bisa memaklumi, masih bisa tahu kami supporter, kami datang masuk ke dalam pandangan resiko konsekuen. Ya, tapi ya namanya supporter ya mungkin sekarang sudah lebih dewasa dan harusnya begitu. Harus orang bisa menerima walaupun saat tim kita kalah atau apapun ya kita bisa lebih bijak lagi untuk menerima dia. Makanya kan apalagi kemarin dengan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, sebenarnya hal gitu tidak perlu terjadi kan. Harus kita belajar dari hal karena waktu kita di dalam belakang gawang itu kita memang jadi sasaran bom. Dapat lempar. Iya. Dapat lempar dari es batu, ada minta maaf, ada air kincing, ada botol apa saat itu.
Dan itu ya sudah dari tadi saya bilang menjadi risiko kita. Tapi pada akhirnya bagaimana? Hasilnya waktu itu Persipura menang 2-1. Ya, terus kagak orang yang turun semua kita ke depan. Kita dukung seperti biasa, cuma ada intimidasi kami tidak ambil pusing. Kami fokus saja. Ya, kita fokus saja dengan teman-teman, kita fokus untuk dukung ini. Memang waktu kalah jumlah ya kita kalah jumlah. Ya. Cuma karena kandang lawan itu hampir semua itu Aremania. Kita sendiri saja satu kumpulan itu yang ada di kandang lawan. Ya. Cuma saya bilang teman-teman, jangan kita takut. Kita datang ke sini fokus untuk dukung tim, jangan kita terprovokasi dengan hal-hal lain. Tujuan kita datang untuk dukung tim. Ya. Kalau kita mau terprovokasi, itu sudah jadi urusan lain. Itu bukan ini lagi, berarti sudah di luar ini ekspektasi. Ya. Cuma di satu sisi ya, pas menit 87 kami diminta oleh pihak aparat untuk kita keluar. Dikeluarkan karena situasi sudah kurang bagus karena Persipura waktu itu unggul. Ya. Pas waktu bos cetak gol kedua. Waktu itu saya ingat itu yang menjaga gawangnya itu almarhum kakak Kurnia Mega almarhumnya. Dan menjaga gawang sempat untuk bos yang Bogor sudah di situ menjadi 87 kita diarahkan keluar karena situasi kurang bagus karena pastinya bisa ini. Nah kita dikeluarkan menjadi 87 di bawah Tamim. Jadi polisi Tamim. Ya, kalau orang semua di bawah baru keluar. Lewat di bawah Tamim itu ada lemparan juga untuk kita. Biasa cuma amat kan saya cuma fokus bosan anggota-anggota semua atau mungkin Persipura yang pendukung Persipura yang datang ini mereka bisa keluar dan selamat. Saya bisa tidak pikir saya berdiri sendiri. Saya cuma pikir semua selamat, ada anak-anak kecil juga itu datang. Dan sampai di luar pun juga mereka langsung dinaikkan ke mobil Damas. Gitu. Dan kita dari Jogja waktu itu kita pakai bis. Itu pun juga bisa ada parkir agak sedikit di tempat parkiran motor di agak sebelah kanan kalau kita menghadap parkiran motor. Nah, itu sempat juga di luar juga terjadi gesekan juga. Terjadi gesekan kita saling kejar-kejar. Cuma ya kita tidak harus mau meladeni. Ya, kayak begitu. Kita tahu bahwa situasi kita datang, nah ini kandang lawan. Kami coba untuk menahan diri, tidak mau terprovokasi. Teman-teman yang saya cuma tahu bahwa yang perempuan ini sudah aman sampai ke bis. Nah, itu saya masih jalan. Saya sempat mau waktu itu sempat dikejar juga. Tapi karena waktu saya pergi juga ada mungkin teman-teman adik-adik orang dan saya punya anggota-anggota yang dari blokade waktu itu. Nah, jadi sempat ada aksi kecil itu di luar. Kejar-kejaran. Dan saya waktu itu cuma pastikan bahwa oke sudah, saya punya anggota ini aman. Apapun yang saya dapat nanti itu risiko saya. Jadi sebagai pemimpinnya pastinya harus ada di depan. Siap. Berani bertanggung jawab dengan klub dia punya anak-anak buah lah. Ya, itu risiko untuk sebagai seorang pemimpin harus seperti itu. Oke, itulah cerita singkat sejarah bagaimana Capo mendukung tim kebanggaan tanah Papua. Dari Sabang sampai ke Merauke, dari dengar di radio sampai pergi dukung di tribun. Itu sangat luar biasa. Oke, kita telah berada di penghujung acara bersama narasumber Capo Angki. Nantikan episode-episode selanjutnya dari Suara Tribun Utara. Forza Black P.